malam hari ini judulnya Melek Investasi ya Bapak Ibu. Semoga nggak salah ruangan Zoom ini. Oke, acara malam ini membahas mengenai investasi. Nah, sebenarnya investasi itu apa sih? Investasi sama menabung itu sama atau enggak? Terus saat ini penawaran produk investasi sudah sangat masif dan juga sangat bervariatif. Tentunya Bapak dan Ibu pengen tahu dong apakah semua investasi itu aman, legal, dan sesuai dengan peraturan OJK atau peraturan pemerintah lainnya atau tidak. Salah satu investasi yang katanya nih suka menjanjikan imbal hasil yang tinggi, itu adalah di pasar modal. Nah, seperti apa sih investasi di pasar modal ini? Apakah investasi di pasar modal ini cocok untuk semua orang? Atau harus hati-hati nih? Terus secara alkitabiah gimana ya ini ya? Apakah ini berdosa? Kalau enggak, perlu modal seberapa besar ya? Kalau uang saya pas-pasan, bisa nggak ya saya investasi di pasar modal? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tadi, Bapak Ibu, kami akan berusaha jawab. Kami sudah mengundang Pak Agustar Rajali. Beliau adalah seorang financial and equity practitioner dengan 30 tahun pengalaman di dunia industri keuangan. Beliau juga owner dari salah satu kantor sekuritas di Indonesia. Mungkin saya nggak perlu berpanjang kata ya Pak Agustar. Saya serahkan waktu dan tempat, Pak. Oke, ya selamat malam Bapak Ibu, teman-teman. Saya sapa teman-teman nggak apa-apa ya. Kenalkan saya Agustar. Saya sehari-hari memang di dunia pasar modal dan saya beberapa bulan yang lalu iseng gitu. Ternyata saya 23 tahun sudah di dunia itu. Masuknya nggak sengaja juga sih, karena adik saya masuk sana, terus adik saya sekarang udah lama sekali nggak di dunia pasar modal, saya masih di situ. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, kepada Pak Andi yang memberikan kesempatan, kepada teman-teman semua yang memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing. Saya dikasih tema melek investasi. Saya sharing screen dulu ya, teman-teman ya. Oke, ini dia. Melek investasi, kalau orang di luar itu ngomongnya kecerdasan investasi gitu. Kecerdasan investasi itu artinya orang sebetulnya bisa belajar investasi itu bisa. Nah, tapi sayangnya orang banyak yang kalau dikasih tahu investasi, lalu pikirannya itu sesuatu yang wah gitu. Apalagi kalau dengar atau baca di di berita gitu ya, ternyata sekarang ini yang menjadi raja investasi di dunia ini adalah si X, lalu kepengen tuh jadi kayak si X. Jangan gitu teman-teman, investasi itu masing-masing orang bisa beda ya, bisa besar bisa kecil gitu ya. Nah, kok nggak jalan? Sebentar. Ya, ini yang tadi Bu Rika bilang, kok nggak nabung aja sih, gitu. Saya sampai hari ini masih sangat sering, teman-teman, ketemu orang yang bilang, saya investnya di tabungan aja. Nabung itu sebetulnya nggak begitu cocok sih sebetulnya untuk invest. Karena apa? Nabung itu kan untuk kemudahan. Di Indonesia masih bersyukur kita masih dapat bunga walaupun kecil sekali gitu ya. Di Jepang itu jangan nabung di bank kalau nggak mau dihukum. Jadi kalau kita nabung di bank di Jepang itu, kita nabung, kita didenda setiap tahun, bayar penalti. Terakhir berapa tahun yang lalu ya, setahun yang lalu itu masih minus 2%. Jadi kita dihukum tuh kalau kita nabung di bank. Jadi bank bukan tempat buat invest. Nabung itu bukan invest. Nabung itu untuk kemudahan sebetulnya. Untuk cash flow sehari-hari itu bisa. Tapi kalau untuk invest jangan di sana karena biayanya relatif besar. Lalu suara saya jelas nggak ya, Bu Rika ya? Agak ada background suara kesek-kesek, Pak. Oh iya, ini kayaknya internet saya. Coba saya ganti ke tethering. Bentar ya.
Kalau sekarang jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Ya. Nah, invest, teman-teman, kalau kita ngomong invest, itu ada dua kaki lah. Satu di sektorial. Sektorial itu apa? Sektorial itu apapun yang atau yang kita bisa produk investasinya secara real kelihatan gitu loh. Kita mau invest di dagang, invest di kuliner, perusahaan kafe gitu ya, lalu bisnis apapun. Satu kelompok lagi yang disebut sektor keuangan. Nah, sektor keuangan ini yang kita harus lebih hati-hati karena apa? Karena di sektor keuangan proses atau pergerakan harga dari produk investasi itu kadang-kadang sangat amat liar. Ya, teman-teman kalau ngikutin pasar modal bulan Februari, Maret tahun ini, tahun 2020 ini, pergerakannya itu luar biasa, jatuhnya cepat sekali. Nah, kalau kita yang tidak terbiasa, kita itu hanya akan bengong aja. Aduh, kaget dan kita bingung harus ngapain gitu. Nah, masih banyak sekali teman-teman kita yang waktu itu coba beli saham A, B, C gitu, terus begitu pasarnya posisinya melawan kita, jadi membuat kita rugi. Teman-teman banyak sekali yang cuma terperangat dan diem aja, nggak tahu mesti ngapain gitu. Itu yang terjadi dengan sektor keuangan. Apalagi kalau teman-teman diajakin orang untuk transaksi forex, itu volatility, artinya pergerakan naik turun harganya, itu jauh lebih tinggi, jauh lebih volatile, jauh lebih lebih ayunannya jauh lebih hebat, dan resikonya jauh lebih tinggi. Gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau ada penawaran-penawaran investasi, katanya investasi transaksi forex, atau teman-teman kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu ada yang cukup beken berkebun emas gitu ya, lalu ada lagi investasi-investasi yang nggak jelas, yang bodong gitu ya. Sekarang katanya ada investasi pohon janda bolong atau apa gitu yang daunnya bolong-bolong itu. Ya, yang kayak gituan kita mesti tahu apakah itu layak disebut investasi atau enggak. Nah, gimana caranya untuk kita tahu ini boleh atau ini jangan? Yang paling gampang adalah pertama, investasi tidak pernah boleh menjanjikan hasil. Kalau ada investasi menjanjikan hasil, sudah pasti jangan diikutin. Teman-teman tanya ke saya, berarti kan, lah deposito janjiin hasil. Deposito bukan investasi, teman-teman. Deposito itu surat utang sebetulnya. Jadi kita naruh uang di bank, itu sebetulnya bank minjem dari kita. Dia keluarin sebuah sertifikat yang namanya deposito. Jadi dia kasih bunga ke kita. Itu bukan investasi, itu minjem gitu. Ya cuman kita sangka itu investasi. Enggak, investasi bentuknya pasti bukan bunga. Investasi bentuknya adalah keuntungan atau kerugian. Bukan bunga. Kalau bunga itu bentuknya pinjaman. Jadi kalau ada yang tawarin, saya kasih kamu deposito, kamu Bapak Ibu deposito di saya kasih bunga 3% sebulan gitu loh. Udah pasti jangan ikut. Karena apa? Karena normalnya bunganya segede deposito. Itu yang normal. Ya, normal deposito sekarang berapa? Misal 5. Net-netnya 5. Kalau ada yang nawarinnya 3% sebulan, sudah pasti jangan diambil. Karena di balik itu pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, kalau dia bilang, misalnya ada orang yang datang, lalu dia bilang, naruh uang aja di saya. Bunga saya sama kok dengan deposito. Bedanya cuma 1%. Kalau di bank kasih 5, saya kasih 6. Saya nggak kasih gede. Apakah itu pasti investasinya nggak bodong? Nggak tentu. Kalau dia sama kecilnya dengan deposito, terus ngapain kita ngambil sama dia? Ya, jadi kalau ditawarin besar, kita jangan ambil karena investasi tidak pernah janjiin return, tidak pernah janjiin keuntungan. Kalau dia tawarin kecil, ya udah ambil deposito aja. Jadi jangan pernah ambil Bapak Ibu investasi yang ditawarkan dengan fixed return, garansi return, jangan pernah mau. Karena itu biasanya jebakannya rada maut tuh di belakangnya gitu ya. Nah, di sektor keuangan tidak bisa tidak teman-teman pasti masuknya ke bursa efek.
Kalau di Indonesia, ya ke Bursa Efek Indonesia. Nah, banyak orang yang bilang, Bursa Efek Indonesia mah banyak mafianya, banyak bandarnya. Teman-teman, apakah Anda bisa kasih tahu saya satu saja produk, apapun produknya, yang tidak ada market maker-nya? Market maker bahasa kerennya bandar. Apakah ada? Beras ada bandarnya, properti ada bandarnya, cabai ada bandarnya, bawang putih ada bandarnya. Tidak pernah ada produk yang nggak ada bandar. Yang nggak ada bandar itu cuma udara ini. Bandarnya Tuhan Yesus. Nggak ada produk yang tidak ada bandarnya. Bandar itu artinya cukongnya gitu loh, pemain besarnya. Nah, di Bursa Efek Indonesia, di Bursa Efek Amerika, di Bursa Efek Hong Kong, sama saja. Nah, yang penting adalah kita mempelajari bagaimana cara bursa bekerja. Gitu ya. Nah, teman-teman, yuk kita masuk ke pertanyaan yang cukup umum. Saya pernah ditanya, Pak, emangnya di pasar modal itu kita orang Kristen boleh ikutan ya? Emang Alkitabiah? Biasanya orang kalau sudah ngomong mengenai pasar modal, langsung ceritanya, wah itu mah judi. Apakah benar itu judi? Tergantung kita. Apapun bisa dijudiin, gitu ya. Saya pernah tanya sama teman di gereja, kalau kita lagi duduk, kita berdua nih sama teman, terus kita taruhan gitu. Ayo taruhan, nanti WL yang naik, belakangnya yang berdiri ada berapa singernya. Taruhan yuk. Jadi judi kan? Jadi judi. Padahal cuma tim singer. Apalagi ibu gembala, misalnya baru menikah gitu, terus atau dia punya menantu lagi hamil 2 bulan gitu, terus jemaat taruhan, ayo nanti cowok apa cewek lahirnya, kan jadi judi. Apapun kalau mau dijadikan judi, jadilah jadi judi. Kalau di pasar modal itu sebetulnya murni jual beli, teman-teman. Saya beli dari seseorang yang mau jual, atau dari beberapa orang yang mau jual. Saya jual, mungkin satu orang yang beli, mungkin beberapa orang yang beli. Hanya begitu. Masalah untung rugi, itu perdagangan biasa. Gitu ya. Berapa modal yang harus dibutuhin untuk invest di pasar modal? Kalau dulu, gede-gede. Sekarang, teman-teman mau mulai dengan berapa? Kalau mau lewat OVO, cuma cukup 10.000. Ya, kecil saja bisa sekarang. Pasar modal sekarang sudah berubah. Sudah sangat merakyat. Gitu ya. Investasi pasar modal itu pasti ada garansi keuntungan nggak? Nggak ada. Tidak boleh ada garansi. Ya. Lalu kalau gitu, pasar modal gimana kelola resikonya? Ada caranya, teman-teman. Ya, nanti di slide di belakang. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, boleh nggak? Ya, karena itu transaksi biasa, Anda simpulkan sendiri. Berdagang boleh nggak? Kalau Anda bilang berdagang itu nggak boleh, ya sudah, berarti Anda nggak cocok Bapak Ibu di pasar modal. Tapi kalau Anda bilang dagangnya boleh lah, ya sudah, kalau gitu pasar modal boleh. Ya, itu kesimpulan yang sederhana sekali. Nah, di pasar modal, teman-teman, Indonesia ini sayangnya tinggalan dibandingkan dengan beberapa negara di Eropa, bahkan kalau financial hub di Asia itu kan Hong Kong dan Singapura, produk investasi di pasar modal, produknya mereka tuh luar biasa. Tetapi kita nggak ketinggalan amat loh, dibandingkan dengan dengan Thailand, kita masih lebih bagus. Kalau dibandingin sama Vietnam kalah jauh deh pasar modalnya sama kita, kalah jauh banget. Jangan dibandingkan dengan Timor Leste ya. Timor Leste itu kuncupnya aja nggak ada. Kita ini sudah sangat lumayan ya kalau untuk di Asia Tenggara. Ya jangan bandingkan dengan Singapura lah. Singapura itu sudah financial hub dunia soalnya. Tapi kalau dibandingkan rata-rata, kita not bad gitu ya. Nah, yang sebelah kiri yang warna-warni ini yang ada di Indonesia, teman-teman. Pasar modal itu ada saham, ada obligasi, ada exchange traded fund, ada right, ada warrant. Yang warna abu-abu yang ke bawah biru muda, biru tua itu kalau untuk teman-teman yang tidak biasa di pasar modal mungkin ini makhluk aneh gitu ya. Tapi kalau saham sama obligasi harusnya pernah dengar lah. Ya minimal dengar ORI kan. ORI itu kan obligasi retail Indonesia gitu. Nah, jadi
sebetulnya bahasa Indonesia cukup bagus, lebih bagus Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek itu apa ya? Bursa Efek itu surat berharga. Bursa surat berharga Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya jelek banget, capital market, pasar modal. Padahal kan utang bukan modal. Utang itu surat berharga, ya, obligasi itu surat berharga. Nah, yang sebelah kanan sendiri yang reksadana itu cara gampang, cara sederhana untuk kita bisa ikut masuk ke dalam pasar modal dengan urunan, teman-teman. Jadi saya tulis di bawah yang tanda panah itu, reksadana adalah dana urunan, dana keroyokan orang banyak yang dikelola oleh fund manager atau oleh manajer investasi. Jangan pernah nitipin uang untuk dikelola kepada pribadi. Jadi nanti habis acara ini teman-teman jangan WA saya, Pak titip dana dong, saya mau minta dikelolain. Kalau saya lagi normal atau orang yang Anda ajak ketemu itu lagi nggak jahat, uang Anda aman. Tapi kalau dia mau ngemplang, Anda nggak bisa minta uangnya loh. Undang-undang nggak membela kita yang meminjamkan. Ya, undang-undang tidak membela kita yang meminjamkan. Jadi kalau ada orang yang mau pinjam dana atau Anda mau titip dana untuk diinvestasi, titiplah kepada lembaga, jangan kepada perorangan. Nah, lembaga apa? Lembaga manajer investasi. Itu di Indonesia sangat banyak. Googling aja, atau teman-teman Pak Hero, Pak Handi sudah tahu banyak ya, Bu Rika tahu banyak. Nah, nanti kalau teman-teman mau tanya lebih jauh silakan, gitu ya. Silakan aja. Nah, di dalam investasi kita itu menggunakan prinsip yang kita singkat dengan tepat, yaitu T-nya itu adalah tujuannya, kita harus tentukan, ya E-nya itu ada estimasi waktu, kita mau pakai, tujuannya kita sudah setting, kapan kita mau pakai, apakah 15 tahun lagi, apakah 25 tahun lagi, gitu loh. Jangan estimasi waktunya cuma 2 bulan, tapi masuknya ke pasar saham. Itu cari penyakit, teman-teman. Ya, teman saya pernah punya uang, lalu dia bilang, saya mau beli saham. Sahamnya apa ya? Rugi nggak apa-apa. Loh, kalau rugi nggak apa-apa, uangnya katanya mau dipakai beberapa bulan lagi gitu. Saya bilang jangan. Nggak apa-apa, rugi juga nggak apa-apa. Kalau rugi nggak apa-apa, comot aja sembarangan. Toh rugi nggak apa-apa. Nggak boleh. Uang yang Anda mau tanam di pasar saham, itu haruslah uang jangka panjang. Kalau jangka pendek, biar tenang, taruh aja di tabungan, atau kalau reksadana, ya reksadana pasar uang. Jadi anak tidurnya enak, makan enak gitu loh. Kalau uangnya mau dipakai dalam 2 bulan, masukinnya ke saham. Itu setiap kali gigit makanan rasanya ada durinya, teman-teman. Ya, jangan. Itu kita memperbesar risiko dan tekanan ke mental. Ya, padahal untuk investasi, mental itu harus tenang gitu. Lalu cocokkan investasi kita dengan profil risiko kita. Apakah kita seorang yang agresif, apakah kita seorang yang moderat, apakah kita seorang yang konservatif. Ya. Lalu ada alokasi aset. Jadi dana yang kita punya kita mau sebar kemana gitu. Ya. Lalu yang terakhir kita evaluasi atau tinjau secara berkala. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih jauh, saya ingin kembali dulu ke basic bahwa setiap kita sebelum melakukan investasi, kita mesti setting dulu keuangan kita dengan baik, teman-teman. Ya, kami di pelatihan kami menyebut ini dengan singkatan 6T. T pertama itu tujuannya. Keuangan Anda tujuannya nanti mau buat apa? Ya, apakah ada tujuan yang mulia di sana, ada tujuan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah di sana, adakah tujuan-tujuan yang spesifik Anda harus capai gitu ya. Itu mesti di set. Makin makin kompleks harus makin di set. Kalau makin sederhana makin gampang, teman-teman. Pokoknya besok saya bisa makan, minum, pakai cukup ya sudah. Kalau kayak gitu gampang, teman-teman. Hari ini kerja buat hari ini aja. Kalau seperti itu gitu. Tapi kalau kita bilang saya mungkin hanya bisa bekerja paling kuat sampai umur 60. Ya, umur saya mungkin sampai umur 80 karena nenek moyang saya, kakek saya, papa mama saya umurnya 80 rata-rata ke atas gitu loh. Nah, jadi saya mesti set gitu. Nah, setelah kita setting tujuannya dari penerimaan, T yang kedua yaitu terima, lalu kita keluarkan uang sebagian penghasilan kita itu untuk kita tabur. Tabur yang minim itu kalau menurut saya
paling minim Anda menabur di perpuluhan. Ya, itu yang paling minim. Mau lebih dari itu, nanti Anda berdoa, apa yang Tuhan bicara dengan Anda, Anda lakukan. Lalu kemudian step yang berikutnya yaitu menabung, ya, tabung. Inilah menabung di bank, ya, menabung di bank. Lalu tukar itu belanja. Belanjalah yang bijaksana. Karena apa? Karena semua produsen itu punya cara mengeluarkan uang dari kantong kita. Ya, kalau kita nggak pintar handle, uang kita dengan sangat mudah akan dipanggil oleh sale-sale di akhir tahun kayak sekarang. Ya, ada berapa bulan yang lalu saya baca sebuah artikel menyeramkan sekali. Seorang ibu pandemi waktu bulan pertama, dia katanya malam-malam itu nge-tap di handphone dia, bulan itu dia belanja online 100 juta. Begitu tagihan kartu kredit datang, suaminya kagetnya luar biasa. Masa belanja cuma tap-tap 100 juta? Begitu dikasih tahu istrinya, oh iya ya, enggak lagi. Bulan kedua tagihannya 600 juta. Hanya ngetap. Jadi jangan bilang belanja ke mall aja yang belanjanya bisa gila-gilaan. Ngetap aja juga bisa, teman-teman. Jadi jangan haus mata, jangan lapar mata. Ya, ini harus bijaksana. Nah, lakukan ini kalau Anda sudah punya keluarga, bicaralah dengan pasangan, bicara budgetingnya gimana, biaya sekolah anak gimana, cicilan-cicilan yang harus dipenuhi gimana gitu loh. Karena kalau kita tidak bijaksana, teman-teman, Tuhan tidak akan menambahkan sedikit pun. Karena apa? Dikasih dikit aja nggak bisa ngatur, dikasih gede apalagi gitu loh. Ya. Lalu yang terakhir itu adalah tanam. Tanam itu investasi. Nah, teman-teman, semua ini kita hanya bisa lakukan kalau fondasinya dibangun dengan baik. Apa itu fondasi? Fondasi itu ini, teman-teman. Ini, yang warna kuning dan coklat ini. Yang kuning dan coklat, teman-teman, tolong diprioritas. Ya, saya sangat sedih sih belakangan ini, makin generasi ke sini, saya makin lihat makin takut saya. Banyak orang yang lupa makan. Jam makan dia bisa nggak makan. Tapi jalan-jalan dan nonton dia nggak boleh lupa. Padahal kebutuhan hidup kita itu makan, minum, pakai itu harus. Nonton nggak harus. Tapi nontonnya dia jadi harus, makan, minum, pakai bisa lupa. Jadi tolong penuhi dari dasar ini. Yang coklat itu penuhi dulu. Setelah itu dana darurat. Nah, dana darurat inilah tempatnya di tabungan di bank. Baru teman-teman protect aset yang Tuhan kasih. Protectnya dengan apa? Dengan insurance, teman-teman. Nggak ada cara lain. Jangan alergi dengan asuransi. Beli asuransi sama dengan tidak percaya Tuhan? Enggak. Kita percaya Tuhan juga kok. Walaupun pintunya kita kunci di rumah. Kalau kita bilang, kalau kunci pintu nggak percaya Tuhan gitu. Kan enggak juga. Berhikmatlah dalam melakukan sesuatu gitu ya, teman-teman ya. Jangan beli asuransi langsung di judge gitu loh. Kamu nggak percaya Tuhan ya? Enggak, justru saya percaya Tuhan dan Tuhan kasih tools-nya, saya gunakan itu. Saya nggak mau saya nanti pergi terlalu muda, keluarga saya terlunta-lunta gitu loh. Ya, jadi kita protect dulu. Ini penting sekali. Saya pertama beli asuransi itu umur 27, itu hanya karena saya berpikir kalau saya pergi duluan, orang tua saya jangan susah. Gitu, saya belum nikah waktu itu. Kenapa? Karena saya tahu nyediain uang sekaligus saya nggak mampu. Jadi saya beli, siapinnya pakai asuransi gitu ya. Nah, kalau yang coklat itu sudah dipenuhi, kita naik ke yang kuning. Yang kuning ini disiapin dulu. Tapi zaman sekarang, apalagi anak-anak yang umurnya di bawah 30, di bawah 40, yang coklat dan kuning itu mereka nggak mikir. Yang dipikir tuh yang warnanya biru muda itu loh. Mobil dulu, jalan-jalan dulu, keliling dunia dulu, rumah nggak usah, makan nggak usah, aduh, itu kan cari masalah. Jangan begitu, prioritasnya yang benar ya. Fondasi yang coklat dan kuning itu penuhi dulu. Kalau itu sudah penuhin, masih ada anggaran, silakan Anda mau jalan-jalan, silakan saja. Keinginan boleh nggak? Boleh, tapi tolong batasin. Karena apa? Keinginan manusia itu nggak ada batasnya. Kalau financial planner di luar bilang keinginan tuh boleh selama ada budget. Enggak. Anda punya budget pun tetap harus dibatasi. Karena kalau enggak, kita akan
punya keinginan yang tidak terbendung. Dan lama-lama kita berkata, orang dicoba itu karena oleh keinginan sendiri. Manusia itu dicobai oleh keinginan sendiri. Jadi hati-hati dengan keinginan kita. Nah, kenapa kita perlu investasi? Karena minimal saya temukan ada dua alasan. Pertama, karena ada hari esok yang kita harus biayai. Yang kedua, karena harga barang cenderung naik. Nah, saya kasih gambaran ya. Ini diagram dari umur 0 sampai katakanlah rata-rata manusia hidup sampai umur 75. Umur 25 tahun pertama, umumnya orang belum terlalu produktif secara ekonomi. Ya, umur 25 tahun kedua, 30 tahun kedua mulai produktif. Di ujung 20 tahun terakhir, umumnya orang tidak lagi produktif. Nah, pertanyaannya gini, di mana kita harus membiayai hidup kita? Apakah cukup cuma di sini? Kan enggak. Kita menghasilkan memang di sini, tapi kan kita membiayai hidup kita dari sini sampai ujung. Kalau kita enggak mau menginvestasikan penghasilan, sebagian penghasilan kita di area yang sini, yang produktif sini, lalu di sini, bagaimana cerita nanti? Jangan bilang, saya kan punya anak cucu. Ya betul. Tapi kalau Anda sudah tahu sesuatu yang benar Anda nggak kerjakan, Alkitab bilang itu dosa loh. Jangan bilang, alamak saya jadi salah nih kelas ini gitu. Enggak, kita sudah tahu kita bisa kerjakan teman-teman, Bapak Ibu. Ada waktu yang kita bisa kerjakan. Kerjakan sekuat tenaga. Kerjakan sekuat tenaga. Sisanya biar Tuhan yang kerjakan. Kalau kita bilang, tapi Pak, waktu saya kan pendek. Umur saya sudah 50. Nggak apa-apa. Usahakan sebisanya. Nanti keajaiban akan datang. Jangan kita hanya duduk-duduk berharap keajaiban terus gitu loh. Ya nggak bisa dong. Ya, 2 ikan dan 5 roti di tangan kita itu yang mana? Ya, buli-buli di tangan kita itu yang seperti apa? Gunakan itu. Perlipat gandaan datang nanti belakangan. Gitu. Ya. Nah, untuk investasi, semakin kita menuju berumur gitu, harusnya kita makin konservatif, jangan makin nekat. Ya, cicinya teman saya seumur hidup kerja, terakhir posisinya direktur, pensiun sebagai direktur, dapat dana pensiun sekitar 7 miliar, dan dia berpikir 7 miliar ini kalau dia investasi di sebuah bidang yang katanya bagus, siapa tahu bisa berlipat-lipat kan. Dia masuk ke bisnis kuliner, dia join dengan seorang anaknya konglomerat, dia ambil brand dari Amerika, buka di Mega Kuningan di Jakarta. Hanya 6 bulan, 7 miliar dia amblas nol, dan masih punya utang. Untung adiknya, teman saya itu, masih sanggup nolongin. Kalau enggak, jadi jangan nekat. Ya, oh iya, ini satu hal yang penting juga. Teman-teman kalau nanti pensiun ya, itu begitu kita pensiun, 1 minggu, 1 hari setelah kita pensiun, itu mendadak teman SMA kita yang nggak pernah nelpon, bisa nelpon loh. Gimana? Sudah pensiun ya? Wah, dapat dana pensiun gede dong. Jadi ini dong, bisnis partnerku dong, gitu. Ya, atau ponakan kita yang main MLM gitu ya, datang, teman kita yang jual asuransi datang gitu loh. Boleh beli nggak? Boleh aja, tapi ditakar, di budget. Ya, kalau kita punya dana pensiun memang dalam tanda petik mau dibagi-bagi ke orang, jangan gede-gede. Karena apa? Karena waktu kita keluarin uang itu kemungkinan nggak balik lagi. Nah, Anda siap korbankan berapa besar? Jangan dihabisin. Karena apa? Waktu kita habis, orang yang kemarin ngambil uang kita itu juga nggak pernah balik lagi loh. Ya, teman-teman dimanapun, teman di gereja juga sama, gitu ya. Ngomongnya pinjam, tapi sudah 20 tahun nggak kembali, gitu. Ngomongnya minjam tapi niatnya minta gitu ya. Hati-hati dengan cara-cara seperti itu. Sekali lagi, undang-undang tidak membela orang yang meminjamkan. Kita gugat ke pengadilan pun percuma. Ya, kita tetap kalah sebagai orang yang meminjamkan. Yang kedua, kenapa kita perlu invest? Karena harga produk cenderung naik. Inflasi itu rasanya hanya China yang bisa beruntung. Tidak inflasi tapi ekonominya bagus. Jepang tidak inflasi, inflasinya kecil, ekonominya terseok-seok, ekonomi dalam negeri. Ya, inflasi itu apa? Inflasi itu ya harga barangnya naik lah gitu aja.
Ya, kalau mau dijelasin secara teori ya gambarnya kayak rumit kayak begini. Ya, dari 2018 punya uang, mau belanja, tahun depannya naik 8% jadi 10,8. Tapi kalau uang itu Anda taruh di deposito, misalnya dapat 6% setahun, uang Anda jadi 10,6. Sebetulnya lebih miskin 2 juta sebetulnya, walaupun uangnya nambah. Jadi jumlah itu tidak menentukan kemakmuran. Kemakmuran itu ukurannya adalah daya beli. Makanya kita perlu belajar untuk invest, gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman, investasi tidak sama dengan menabung. Menabung itu bukan invest itu bukan nabung. Walaupun ada istilah menabung saham, tapi itu bukan nabung teman-teman. Itu tetap aja produknya investasi ya. Jadi jangan berpikir kan ada istilah menabung saham, berarti sama dong. Enggak, menabung saham itu artinya nyicil beli saham gitu loh. Ya, istilahnya aja yang mirip, sama-sama nabung, tapi produknya, esensinya beda sekali. Oke. Nah, teman-teman, ini saya kasih gambaran aja ya. Saya nggak tahu ya kalau di Semarang ya. Ini kalau di Jabotabek 2009 uang 10.000 itu beli bakso tuh jumlahnya masih lumayan nih. Pentol-pentolnya masih banyak. Sekarang 2020 10.000, saya kantor di Alam Sutra, ada sebuah resto. Kita kalau mau minta kuahnya saja, rawonnya, kuahnya saja, minta sama dia nggak boleh. Beli. Satu mangkok kalau nggak salah 6.000 atau 7.000 gitu. Hanya air hitamnya aja. Nggak ada dagingnya. Hanya airnya aja. Nah, teman-teman, kira-kira nanti bisa jadi nggak 10.000 kita ketemu sama abang bakso, kasih 10.000 cuma dapat kuah. Jangan begitu loh. Ya, kenapa itu terjadi? Karena uang kita makin lama makin nggak ada artinya. Itulah inflasi. Itulah penyakit penyakit dalam keuangan, penyakit ekonomi sebetulnya. Tetapi ini ada obatnya. Obatnya apa? Invest yang benar, inflasi kita bisa kalahkan. Gitu ya. Nah, ini saya cerita aja, teman-teman. Ini mungkin sebagai dari Anda nggak pernah lihat uang logam ini ya, yang kecil ini, yang kuning ini. Saya nggak tahu berapa orang yang nggak pernah lihat ya. Ini tahun 80, uang ini masih ada. Teman-teman, sekarang harga es teh, dulu ini saya SD kelas 3. Betapa tuanya saya ya, tahun 80 udah kelas 3 SD. Ini ahli saham loh ini. Satu gelas es teh zaman itu Rp25. Sekarang harga es teh berapa? Jabotabek minim 3.000. Itu berarti 120 keping, teman-teman. Uangnya bertambah banyak 120 kali, es tehnya tetap cuma satu dapatnya. Artinya kalau dulu orang bekerja sehari, misalnya dapat Rp25, sekarang kerja 120 hari, hanya dapat satu es teh. Betapa mengerikannya kalau kita nggak pintar invest. Betapa kita tergerus oleh kenaikan harga, penurunan nilai uang. Maka itu belajarlah untuk invest. Ini penting. Dan Tuhan juga bilang, kalau yang terima satu talenta itu nggak diapa-apain, Tuhan juga kesel. Ya, walaupun kita cuma punya satu, belajarlah. Belajar sih yang punya 2, yang punya 5 itu loh. Mereka kok bisa gitu. Ya, nggak harus rumit-rumit. Caranya yang sederhana juga bisa. Nah, teman-teman, untuk mengelola keuangan ada prioritas yang benar, ada yang salah. Yang salah itu yang begitu terima uang, terus dia prioritasnya dari bawah ke atas. Bayar dulu, cicilan, beli makan minum dulu. Teman-teman, kalau orang memprioritaskan bawah dulu, nonton dulu, jalan-jalan dulu, yang atas ini kemungkinan dia nggak akan dapat. Bayar utang lupa, nabung boro-boro, perpuluhan, ntar shock. Besok lusa, gitu. Yang benar itu, begitu terima uang, perpuluhanlah dulu, memberilah dulu. Yang kedua, menabung dulu. Yang ketiga, punya utang, bayarlah. Karena kita bilang, kalau punya utang nggak bayar, itu sama dengan orang fasik. Kita kan nggak mau dibilang fasik sama Tuhan. Ya, punya utang, bayarlah. Secepat-cepatnya lunasi. Jadi, bayar dengan penghasilan Anda 30% itu, udah bayar dulu utangnya. Sisanya baru pakai untuk biaya hidup.
Emang cukup teman-teman. Kalau mau dilatih cukup banget. Di Jakarta ada satu kisah seorang ibu kepala sekolah di YouTube ada. Beliau punya utang luar biasa besar sampai stres. Sekarang free, lunas semua. Dan sekarang dia bisa coaching teman-temannya satu gereja untuk bisa selesaikan utang. Masalahnya kita mau nggak kerjakan dengan 2 ikan 5 roti di tangan kita. Mau nggak kita usahakan itu? Kalau kita nggak mau, pasti nggak ada jalan. Kalau kita mau datang tanya Tuhan gimana caranya, dia bilang kok akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia jalan, pokoknya datang ke Tuhan, jalannya pasti ketemu. Nah, kalau tidak punya utang lebih enak. Tapi tolong jangan dipakai semuanya untuk dimakan habis gitu loh. Kalau memang utangnya udah lunas, ya Anda mungkin investasinya bisa dinaikin, budgetnya, menabungnya bisa dinaikin, atau memberinya yang dinaikin. Ya, kalau memberi naikin, wah puji Tuhan ya. Apalagi sekarang masa pandemi, saya bilang sama keluarga, sekarang waktunya kita saling belanja, saling nolong. Bukan saatnya cari untung sekarang. Jangan berpikir cari untung gede sekarang. Yang mau untung gede kita jangan beli dari dia. Beli dari yang untungnya normal aja. Karena apa? Masa krisis itu cara paling sederhana supaya kita nggak krisis adalah uangnya kita bikin putar. Caranya gimana? Saling belanja. Saling belanja. Itu juga cara kita memberi. Walaupun dari sebuah transaksi. Itu membuat komunitas kita tidak kena resesi, tidak kena krisis. Gitu ya. Nah, teman-teman, lanjut ya. Jadi saya kembali ke TIPAT ini, ke tempat ini. Pertama, tentukan dulu tujuannya, lalu kita bisa estimasi waktunya. Kemudian teman-teman, profil risiko kita ini orang yang kayak apa. Nah, ada satu kunci penting banget bahwa investasi, profil risiko kita itu akan dikompensasi dengan jangka waktu. Artinya gini, makin panjang kita invest, kita nyicil, makin tidak berpengaruh profil risiko kita. Saya misalnya adalah orang yang sangat konservatif. Tapi kalau kita nyicil investnya pelan-pelan untuk waktu 20 tahun, konservatifnya saya itu sudah nggak akan terganggu lagi. Karena apa? Karena pasar volatility itu akan dikompensasi oleh waktu. Waktu makin panjang, volatility itu kelihatannya makin kecil, teman-teman. Jadi, apakah ada cara untuk mengurangi risiko? Ada. Caranya gimana? Caranya adalah pertama rutin, disiplin. Yang kedua, jangka waktunya bikin sepanjang mungkin. Nah, kalau Anda, Bapak, teman-teman, adik-adik yang mungkin masih umurnya 20-an, mulai kapan? Mulai sekarang. Tapi penghasilannya masih kecil. Sekecil apa sih? 50.000 bisa nggak sebulan? Kalau bisa, mulai dengan itu. Mulai dengan itu. Ya, lalu, nah itu yang nomor 3, mulai dari dana yang ada, beli dengan cara cicil. Sekarang kalau di beberapa sekuritas, itu transaksi untuk investasi rutin itu sudah bisa otomatis, teman-teman. Jadi kita nggak perlu ingat-ingat lagi tanggal berapa sekarang ya saya mesti beli ini nih, nggak usah. Bikin otomatis aja. Kalau Anda punya tabungan misalnya di BCA, bikin rekening bank Anda bisa auto transfer ke rekening Anda di sekuritas. Nanti sekuritas dia akan auto belikan. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal evaluasi aja hasilnya kayak apa sih, sesuai nggak dengan tujuan awal, gitu ya. Itulah yang disiplin auto debat. Nah, yang terakhir ini penting banget, investasi itu jangka panjang. Jangan, saya pernah ketemu dengan satu GM di sebuah bank besar, wakil training, cerita-cerita dia bilang, ya habis gimana Pak, sahamnya tak jual, kenapa? Lah satu-satunya yang masih punya itu Pak, aku butuh duitnya cepat ya. Bapak nggak ada dana darurat? Nggak ada. Emang penting? Lah buktinya Bapak butuh. Jadi gunakan yang jangka panjang untuk jangka panjang. Jangan kompensasi yang jangka panjang untuk jangka pendek hanya karena kepepet. Kalau kepepet ya artinya kita tidak melakukan perencanaan dengan sangat baik gitu, dengan cukup baik. Ya jadi teman-teman tolong lakukan ini perencanaannya. Perencanaan sederhana sekali.
nggak perlu cara canggih ya. Mama saya, ibu saya tuh sering sekali cerita, dia bilang itu ya orang-orang ibu-ibu di kampung itu ya kalau mau masak itu dia ngambil 1 sendok beras dimasukin dicemplungin gitu loh. Itu invest sebetulnya. Ya dalam tanda petik itu investor paling sederhana. Lu mereka dengan cara sederhana bisa kok gitu. Kenapa kita enggak? Semuanya otomatis kok. Sekarang gadget di tangan itu kita mau pakai untuk invest itu bisa kok, ya. Jadi cara ada, infrastrukturnya ada, kesempatan ada, hanya tinggal disiplinnya kita saja, gitu. Nah, lalu ada orang bilang, pokoknya saya mau invest, biar apa? Biar kaya. Nah, kayak Paman Gober inilah berenang di dalam uang gitu ya. Mungkin sebagian Anda nggak tahu ya kalau Paman Gober itu siapa ya. ini yang kenal orang-orang yang umurnya 40-50 ke atas kali. Ya kalau anak-anak sekarang mungkin nggak tahu. Tujuannya investasi karena kepengen kaya. Atau kalau bisa cepat kaya gitu loh. Tanya dulu, emang boleh? Saya nggak jawab, kita baca sama-sama ya. Di 1 Timotius 6 ayat 9 bilang begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, lalu yang berikutnya, kalau yang kepengen cepat kaya, yang kepengen cepat kaya, kita bilang apa? Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau teman-teman, Bapak Ibu siap dengan risiko ini, silakan punya niat cepat kaya, punya niat kepengen kaya, silakan. Tapi kalau nggak mau kena risiko ini, perbaiki hati. Saya kalau tanya, Pak, kenapa main di dunia saham? Ya karena memang kerjaan saya di situ, bisnis saya di situ. Saya jual beli saham. Apakah saya kepengen jadi siapa? Warren Buffett gitu? Enggak. Saya nggak kepikiran. Warren Buffett itu, saya kemarin baru nonton di YouTube, ada satu anak muda yang begitu mengidolakan Warren Buffett dan dia punya ketakutan yang luar biasa. Takut Warren Buffett mati sebelum orang ini bisa ketemu. Karena Warren Buffett umurnya udah 90. Nah, saya malah nggak tahu Warren Buffett umur berapa. Saya nggak kepengen jadi orang-orang seperti itu. Ya, investasi yang saya kerjakan ini adalah tujuannya apa? Memang saya bekerja di situ, saya melipat gandakan aset yang saya terima dari Tuhan itu dengan cara yang saya tahu hati saya gitu. Bukan kepengen cepat kaya. Kalau kepengen cepat kaya, mungkin saham bukan cara tercepat. Cara paling cepat yaitu jual beli janda bolong itu. Ya, jangan punya hati ingin cepat kaya, itu merusak sekali. Ya, kalau saya sangat sarankan janganlah, apalagi Alkitab sudah bilang ada risiko seperti ini, ya. Oke. Jadi tujuannya apa? Tujuan yang terukur gitu ya. Tujuan misalnya sekolahkan anak-anak. Sekarang anak masih kecil, masih balita. Nanti dia mau sampai sekolah mungkin S1, S2 gitu loh. Nah, tujuan seperti itu atau dana hari tua kita. Saya 3 hari yang lalu kalau nggak salah ada satu teman dari Bandung tanya, Pak, kalau saya beli ini boleh nggak gitu? Bagus nggak? Bukan boleh nggak? Bagus nggak gitu? Saya tanya tujuannya apa? Tujuannya dana hari tua, tujuannya dana pensiun. Lo kalau dana pensiun yang dia tanya itu obligasi. Kalau dana pensiun beli obligasi udah pasti nggak nyambung. Nah, pertanyaan beliau adalah apakah ini bagus atau enggak? Artinya apa sih? Artinya dia kepengen dapat dapat stempel dari saya gitu ya, bahwa silakan beli gitu loh. Lah kalau tujuannya nggak nyambung, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Yang bisa jawab diri kita sendiri, apakah tujuannya cocok. Kalau tujuannya hanya untuk hit and run, sayang banget. Saya dulu pelakunya kok hit and run. Ya waktu saya masih baru-baru di pasar modal gitu, kan saya nggak ngerti. Saya nggak punya guru, saya nggak punya mentor, saya bahkan nggak punya teman dalam pasar modal. Hanya tahu beli, untung dikit jual, beli, untung dikit jual gitu. Hanya tahu gitu. Sampai suatu kali saya dapat kesempatan untuk belajar lebih banyak. Oh ternyata saya salah selama ini gitu. Ya. Atau tujuannya
ngumpulin uang muka buat rumah, ya DP gitu, oke gitu loh, ya. Lalu yang berikutnya, teman-teman, investasi yang paling cocok itu artinya yang paling nyaman dengan kita. Jangan ikut-ikutan orang, jangan gini, apalagi sekarang, ya apalagi sekarang. Mungkin aja kita ketemu orang yang bilang, lu sih, gua ngajakin masuk saham gak mau, gitu. Lihat dong, nih, gua udah untung 2% hanya sehari. Setahun itu 400% tahu gitu. Itu banyak teman-teman. Orang tuh suka begitu. Untung 2% langsung dia kalikan 200 hari setahun. Emang betul kalau dia untung 2% sehari 1 tahun dia taruh situ pasti 400%? Atau malah sebetulnya jadi rugi besar? Jangan ikut-ikutan. Pelajari mana yang cocok. Ya contoh misalnya emas. Kenapa saya kasih contoh emas? Karena emak bapak kita zaman dulu emas itu populer gitu ya. Nah, saya kasih lihat. Ini grafiknya. Emas selama berapa tahun ini ya, tahun 2013, jadi 7 tahun terakhir. Secara grafik, inilah kondisi emas. Ya kurang lebih, ini sampai Mei ya, Mei 2020. Trennya seperti ini teman-teman. Apakah nanti akan tetap dia akan uptrend terus begitu? Ya kita mesti lihat, kita mesti paham kita ada di arena mana, kita ada di bisnis apa, kita ada di investasi apa. Jangan ikut-ikutan. Saya tidak suka menjawab pertanyaan, Pak beli saham apa? Saya nggak suka dengan pertanyaan itu. Karena apa? Kalaupun saya kasih tahu, belum tentu dia untung kok. Saya sudah berkali-kali orang tanya saham ke saya, dan saya kasih tahu, saya jualnya untung, dia jual rugi. Karena apa? Karena waktu dia tanya, saham yang saya pegang itu memang sudah naik tinggi. Dan kalau dia tanya saya saham yang bagus, kan pasti saya sebut saham saya dong. Nah, waktu dia beli, ternyata beberapa waktu kemudian saya jual. Saya jual untung, dia jual rugi. Sudah berkali-kali. Itu pertanyaan yang tidak sehat. Pertanyaan yang lebih baik itu, Pak, Bapak kok bisa beli saham itu, dasarnya apa gitu loh. Kenapa beli saham ini? Kenapa beli saham itu? Jadi pertanyaan itu yang men-trigger kita untuk bisa kita bernalar gitu. Kalau bilang, aduh, nggak bisa. Tadi saya diteleponin sama satu temennya temen, dia nggak kenal saya, tapi dia di-refer oleh temennya. Dia bilang, saham saya semuanya pada nyangkut gitu ya, saham-sahamnya Bakri pada nyangkut gitu loh. Terus saya bilang, ya Pak, kalau kayak gitu ya udah mulai dari nol dong. Kalau mulai dari nol, terus beli apa? Ya pertanyaannya kalau udah kayak gitu, udah pasti orang ini nggak ngerti saham. Menurut saya sebaiknya jangan dunia saham, itu dia hanya akan menyerahkan harta bendanya ke pasar modal, dan pasar modal itu nggak ada kenyangnya. Anda mau bawa 1 miliar ya bisa habis, ya 10 miliar ya bisa habis, 100 miliar ya bisa habis gitu loh. Nggak ada kenyangnya. Ya kayak kita bilang kayak liang kubur gitu loh, nggak pernah ngomong kenyang. Ya, dan nggak pernah ada belas kasihan. Kita nggak bisa bilang, wah pasar kejam. Enggak. Buat orang-orang yang ngerti, pasar tuh nggak ada kejamnya. Pasar saham itu buat orang yang ngerti, itu bersahabat banget. Tapi buat orang yang nggak ngerti, pasar saham itu kejam. Ya tergantung bagaimana kita belajar. Lalu yang berikutnya teman-teman, kita juga bisa urun modal, usaha. Nah yang nanti kita mungkin lebih cocok itu adalah di reksadana. Kenapa reksadana? Karena reksadana bisa mulai dengan uang kecil. Lalu yang kedua, kita tidak perlu punya keahlian yang hebat untuk beli reksadana. Karena apa? Orang hebatnya sudah ada di dalam produk itu. Di manajer investasi itu ada ada sekelompok orang-orang yang sudah ngerti. Kita hanya bayar management fee ya antara 2-3% setahun. Ya jadi seperti itu teman-teman. Reksadana itu menurut saya sangat cocok untuk orang yang tidak punya waktu untuk analisa market, analisa saham. Kalau nggak punya waktu lebih baik ini. Ya kalau punya waktu nggak punya skillnya gimana? Ya lebih baik ini juga. Kenapa? Sudah ada orang yang take care gitu. Kita hanya tahu nyicil, beli rutin saja gitu. Nah, beli rutin itu juga salah satu cara yang terbaik untuk membuat kita
enak makan, enak tidur, teman-teman. Kita nggak usah terlalu banyak ketakutan akan resikonya yang tinggi. Nah, ini mulai dari dana yang ada. Teman-teman, kalau yang tadi teman-teman lihat mengatur keuangan itu ada 6T itu, lalu dari prioritas itu, kita bisa sisihkan sebagian dari penghasilan kita. Kalau kita atur dengan baik dengan 6T itu, lalu kita dapatkan misalnya 10, 15, 20% dari dana penghasilan kita untuk kita invest rutin. Investasi itu kuncinya adalah disiplin, jangka panjang. Udah itu aja. Jangan berpikir rumit sekali. Enggak. Investment itu rumitnya kalau orang mau cerita yang rumit. Kalau mau cerita yang sederhana bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Ya, orang mau cerita rumit itu mungkin karena dia terlalu pintar, jadi ceritanya rumit gitu ya. Kalau saya karena pintar saya ngepas gitu, jadi saya ngomong sederhana aja. Ya, investment bisa sederhana. Sangat sederhana bisa. Bahkan kalau dalam keadaan pasar normal, pilih saham itu ada cara sederhananya. Gitu ya, tapi ya tetap harus disiplin karena yang membuat orang besar itu bukan cara milih saham, yang membuat orang rugi besar itu disiplinnya kurang, gitu. Nah, sanggupnya berapa? Ya ini mumpung ada uang baru ya, Anda mau mulai dengan 75.000 boleh, sebulan sekali gitu. Ya Anda mau mulai dengan 100.000 sebulan, oke. Meningkat seiring dengan pendapatan meningkat. Ya kalau pendapatan meningkat jangan gaya hidupnya yang naik. Gaya hidupnya naiknya dikit aja. Ya investmentnya juga naik, memberinya juga naik, menabungnya juga naik gitu. Ya naik bareng-bareng. Mau mulai dengan berapa? Silakan tentukan. Bapak Ibu sanggupnya berapa? Tapi jangan sama sekali tidak dikerjakan. Ya karena apa? Karena yang tadi alasan 2 itu harga barang naik terus. Yang kedua kita masih punya masa depan yang harus dibiayai gitu ya. Jangan lagi generasi di bawah kita jadi sandwich lagi gitu ya. Berhentilah di kita sandwichnya ya, generasi bawah kita sudah jangan sandwich lagi, mereka tantangannya lebih berat daripada kita gitu. Beli dengan cara mencicil. Kenapa ini bagus? Karena mencicil itu mengumpulkan dana tuh perlahan-lahan, itu yang pertama. Yang kedua mengurangi resiko dari naik turunnya harga dari produk investasi. Dengan cara begini, bahasa kerennya kan cost averaging gitu ya. Jadi kita nyicil, mau harganya lagi tinggi, mau harganya lagi rendah, pokoknya waktunya beli, kita beli aja. Karena tren jangka panjang, teman-teman, kalau teman-teman di dunia pasar saham atau pasar komoditi, kita sangat terbiasa dengan tren jangka panjang. Gitu ya. Tren jangka panjang itu hampir pasti naik sepanjang sejarah pasar modal dari Amerika di tahun 1800-an. Saya lihat ya trennya naik gitu loh. Tren ya, bukan hariannya ya, tren jangka panjangnya gitu. Jadi investasi itu ini kunci yang sangat sederhana kan, cicil saja, rutin saja gitu. Berikutnya teman-teman, ini contoh saja. Kalau kita mau mengumpulkan dana pendidikan anak, misalnya tahun 2019, kita mau cicil 1 bulan 800.000 misalnya. Anaknya nanti mau dikuliahin di sekolah yang bagus gitu. Jadi 1 tahun kira-kira 10 juta. Kalau kita beli produk investasi namanya reksadana, itu ada istilah NAB, nilai aktiva bersih. Ini reksadana itu kalau kita misalnya gambarannya kayak beli kafling tanah gitu dah. Ya, 1 unit reksadana itu kayak beli 1 meter tanah. 1 meter tanah harganya berapa? Waktu pertama produk itu dilahirkan harganya 1.000 1 unitnya. Jadi anggaplah 1 meter tanahnya 1.000. Dengan uang 10 juta kita dapat 10.000 meter. Emang ada harga tanah? Ya ini perumpamaan teman-teman ya, supaya gampang kita cerna. Nah nanti berikutnya kalau kita punya uang 10 juta lagi, tahun berikutnya ternyata harga tanahnya, harga produk investasinya per unitnya naik. Jadi 1.250 per unit. Kan kita dapat unitnya lebih kecil. Ya. Tanahnya per meternya naik. Kan kita dapat tanahnya lebih dikit. Dapat 8.000. Tapi total kita sudah punya 18.000 unit. Yang tahun kemarin sama yang tahun ini gitu. Kita cicil lagi. 10 juta lagi. Harganya turun. Kita dapat lebih banyak unitnya. Totalnya kita kekumpul jadi 30.500 unit. Nilai tunai itu artinya total unit ini dikali dengan harga sekarang.
uang yang kita masukin 30 juta, nilai total unit kita cuma 24.400.000. Jangan stres teman-teman, aduh rugi gitu. Tenang aja, karena apa? Masih ada waktu kan. Kita kan setting waktunya mungkin 15-20 tahun lagi baru mau dipakai uangnya. Jangan stres sekarang. Ingat, tren jangka panjang itu sepanjang sejarah yang saya lihat, itu naik teman-teman. Jangka panjang itu bukan 3 tahun ya, bukan 5 tahun, bukan 7 tahun. Mungkin bisa 15-20 tahun. Kalau kita hanya setting 5 tahun, kalau Anda masuk pasar modalnya tahun 2017, beli reksadana sekarang kemungkinan besar masih rugi. Tapi kalau Anda biarkan, Anda cicil terus gitu sama tahun 2025, saya sangat yakin Anda pasti untung. Tapi 2025 bukan hari ini. Kalau hari ini kemungkinan besar rugi gitu ya. Karena apa? Pasarnya jelek sekarang. Gitu ya. Indeksnya yang belum kembali. Kalau investasinya mungkin ada yang beberapa yang sudah kembali. Tahun 2022 sama kita beli, harganya sudah naik. Contoh naik, lalu kita beli unit dapatnya lebih kecil. Totalnya 37.167 unit ya. Semua ini digabung ditambah dengan ini. Nah, total unitnya nilai tunainya itu 37.167 dikali 1.500. Jadinya 55.750. Ternyata setelah dibandingkan nih, kita punya kebutuhan cuma 50 juta. Uangnya sudah ada 55. Boleh cairin nggak? Boleh. Kenapa? Tujuannya udah nyampe. Kalau kita naik bis dari Jakarta mau ke Bandung, udah nyampe Bandung walaupun lebih cepat gitu loh. Ya turun aja. Jangan ngotot sama supirnya. Tapi kan baru 1 jam. Biarin aja. Oh, dia supersonik kok. Ya, nyampainya lebih cepat. Turun aja. Cairin. Setelah kita cairkan, sisanya Anda mau pakai untuk apa, silakan terserah. Ya, pokoknya 50 jutanya amankan dulu. 5 juta lebihnya ini Anda mau ajak makan-makan keluarga silakan dah. Ya, yang penting ininya amankan dulu kebutuhannya. Ya, hanya begitu teman-teman investment itu. Gampang kan ya? Iya, yang bilang rumit itu yang kelasnya bukunya tebal-tebal itu loh, ya. Yang cara yang sederhana tuh mungkin kok gitu ya. Lalu yang kelima, disiplin dengan cara autodebit. Autodebit teman-teman, autodebit itu tujuannya apa sih? Menghilangkan kemungkinan kita lupa sehingga pembelian kita bisa rutin dan terus-menerus dalam berkala sampai tujuan tercapai. Teman-teman, saya dari tadi ingetin, lakukan secara otomatis, lakukan secara rutin, lakukan secara disiplin, jangka panjang, karena ini kuncinya teman-teman. Nggak perlu ilmu sakti, nggak perlu Anda sekolah khusus master keuangan, nggak usah. Ini cara yang sederhana, semua orang bisa. Semua orang bisa, cuma beli kok. Ya, kalau mau cari produknya masih ragu, ya nanti Anda bisa cerita, tanya Pak Hero, tanya Bu Rika, tanya, atau Anda nanti mau tanya ke WA saya, silakan aja. Gitu ya. Yang penting pegang dulu prinsipnya. Pertama, setelah keuangannya Anda atur, lakukan dengan disiplin, mulai dari yang ada, jangka panjang. Udah itu aja. Kalau orang lain mau ceritain canggih-canggih, Anda cukup dengar aja, hormati dia sebagai pembicara yang mau ngomong. Ya setelah itu mungkin Anda kalau secara teori Anda nggak paham, ya Anda mau belajar lebih jauh silakan. Tapi kalau Anda merasa, aduh kayaknya pusing banget Pak teorinya, ya sudah, kalau nggak cocok dunianya ya janganlah, gitu ya. Berikutnya, investasi itu jangka panjang teman-teman. Ya, investment selalu jangka panjang. Ini bukan menabung. Kalau nabung boleh Anda jangka pendek. Tapi kalau Anda ngomong invest, pasti harus tujuan jangka panjang. Nah, karena investasi adalah jangka panjang, tujuannya itu untuk kebutuhan yang sudah ditentukan sebelumnya. Artinya, jangan pernah diambil sebelum tujuannya atau waktunya tercapai. Maksudnya gimana? Kita sudah set. Tahun ke-15 baru kita mau pakai. Pada tahun ke-15 ternyata masih ada kurang gitu loh. Ya terpaksa ambil. Ya sudah diambil. Ya kekurangannya harusnya nggak banyak. Tapi atau 15 tahunnya belum nyampe, tapi tujuannya sudah tercapai. Jumlahnya sudah tercapai. Ambil saja teman-teman. Kenapa? Anda kalau mau Jakarta ke Bandung, sudah nyampe Bandung, turun aja gitu loh. Walaupun lebih cepat. Ya ambil saja, amankan dulu.
Nah, investasi jangka panjangnya tolong jangan dipakai untuk tujuan jangka pendek. Anda pengen nabung buat invest buat anak Anda sekolah, tapi karena kepincut sama tetangga, teman-teman yang cerita jalan-jalan gitu, ya Anda ambil aja uang ini untuk jalan-jalan gitu loh. Jangan, karena apa? Anda sudah membuat tujuan Anda kepleset di tengah jalan. Ya, dan itu tidak baik. Kembali ke sini, jadi produk-produk pasar modal ini, teman-teman, yang saya kasih dalam bingkai biru ini, yang warna-warni ini, kalau kita nggak ngerti ya sudah lupakan saja. Ya, kita masuk saja ke sini. Ini yang jauh lebih sederhana. Kenapa sini jauh lebih sederhana? Orang-orang di sini sudah biasa, teman-teman, lihat harga saham yang sudah naik tinggi terus tahu-tahu turun gitu. Mereka nggak stres. Kalau kita yang nggak biasa, lihat dia naik tinggi terus begitu turun, malam kita bisa nggak tidur loh. Menyesali tadi siang kenapa waktu naik tinggi nggak dijual. Gitu. Kalau yang di fund manager ini mereka sudah biasa. Ya, jadi biarlah mereka yang kerjakan bagian mereka, kita cukup rutin saja. Ya, nah, teman-teman, gimana cara membuka rekening reksadana? Selama Anda pernah punya buka rekening bank, segampang itulah membuka rekening reksadana. Hanya tempatnya aja beda. Ya, bedanya apa sih beli reksadana di bank sama di sekuritas? Biayanya beda, teman-teman. Kalau di bank itu biasanya mereka minta biaya beli 1% dari yang uang Anda, lalu tarik juga 1%. Ya, ada yang lebih. Tapi di sekuritas itu banyak yang gratis, teman-teman. Ya, Anda nggak usah tanya saya, terus mereka dapat makan dari mana? Ada, mereka punya cara gitu ya. Pokoknya gratis gitu aja. Ya, nah, karena gratis, 1% itu gede loh. Gede loh. Karena kalau pasar lagi jelek, 1% itu sangat meaningful. Kalau pasar lagi jelek. Ya kalau pasar lagi pesta gas sekarang, 1% orang bisa abaikan gitu loh. Kalau pasar lagi jelek, 1% itu sangat berarti. Oke, itu saja yang saya mau sharing, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan teman-teman. Silakan, saya tunggu pertanyaan supaya kita bisa interaktif lebih banyak. Silakan, Bu Rika. Ya, terima kasih Pak Agustar atas pemaparannya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kami masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya, bisa menggunakan fitur chat, atau jika ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa menggunakan fitur raise hand. Pak Agustar, saya coba bantu sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan, reksadana pasar modal itu aman atau enggak? Mungkin saya perluas sedikit lah ya Pak untuk mengenai pertanyaannya. Tadi sudah disampaikan ke Pak Agustar bahwa investasi itu cirinya tidak pernah menjanjikan keuntungan gitu ya Pak. Nah, cuma dari semua penawaran-penawaran tidak menjanjikan keuntungan, tapi gimana sih caranya memilih mana yang aman dan mana yang tidak? Dan kalau mungkin seperti deposito yang tadi dijelaskan Pak Agustar, kan kalau misalnya sampai ada masalah dengan banknya atau apa, mungkin ada di bawah perlindungan OJK. Kalau di pasar modal ini seperti apa Pak? Itu mungkin ya Pak. Oke, makasih Bapak Ibu. Jadi tingkat keamanan di pasar modal itu tidak tergantung dari manajer investasi. Kenapa? Karena uang kita nggak disimpan di mereka. Uang kita disimpan di sebuah tempat yang namanya bank custodian. Bank custodian itu apa? Bank custodian itu adalah tempat administrasi dan penyimpanan dana nasabah. Nah, manajer investasi itu seperti gini, seperti koki yang masak. Tapi uang masakan kita nggak disimpan di mereka, disimpan di satu tempat lain yang namanya bank custody, gitu ya. Jadi bank custody itu apa? Bank custody itu adalah umumnya bank-bank biasa yang salah satu divisi dalam bank lah gitu, ya, divisi custodian. Nah, jadi kalau ditanya apakah ini aman atau enggak, sebetulnya sama saja dengan kita beli produk-produk di luar sebetulnya. Selama kita membelinya kepada manajer investasi yang kredibilitasnya oke gitu ya, karena beberapa manajer investasi itu sangat tidak kredibel ya. Nah, caranya gimana? Caranya paling gampang gini, teman-teman. Sama dengan restoran ya. Kalau Anda, Bapak Ibu, cari restoran, cari yang ramai atau cari yang sepi, Bu Rika? Yang ramai biasanya, Pak, malah. Cari yang ramai ya, karena kita pikir itu banyak yang makan, mungkin enak gitu kan? Ya. Sebetulnya manajer investasi ya kayak gitu juga.
kita cari yang nasabahnya atau dana kelolanya gede. Karena apa? Kemungkinan kredibilitas bagus, kemungkinan kapabilitasnya bagus, kemungkinan pengalaman kerjanya sangat oke, sejarah panjang gitu. Jadi cara paling gampang itu adalah seperti restoran tadi, kita lihat aja mana yang rame gitu. Nah, kelasnya rame di restoran dengan di manajer investasi pasti beda ya. Di manajer investasi biasanya yang saya lihat itu adalah dana kelolaannya. Bisa lihat di mana? Anda nanti buka aja di iPort Fund, IPOT Fund, fund dana gitu ya, IPOT Fund, di googling aja. Tinggal Anda lihat list reksadana atau list manajer investasi, itu Anda bisa tinggal klik, nanti dia akan susun shot dari dana kelolaan AUM. AUM itu aset under management atau dana kelolaan, dana yang paling besar, atau saya bukakan di sini deh, dana, apa namanya, saya share screen dulu. Ya, kita ke Google, cari aja iPort Fund begitu. Kenapa pakai iPort Fund ini yang paling sederhana? Ya, ini bukan tempat saya sih, ini punyanya teman. Ya, ini ada tempat berinvestasi reksadana terbaik. Tinggal diklik aja. Ini muncul seperti ini. Lalu reksadana, ini ada list manajer investasi. Kita klik di sini. Lalu kita klik last AUM. Ya, AUM itu aset under management atau dana kelolaan. Dana kelolaan per hari kemarin, ya, tinggal kita klik. Nah tuh, keluar angka. Ini adalah dana yang mereka tangani, yang mereka kelola. Ya, Mandiri Manajemen Investasi 46 triliun, Batavia Prosperindo 44 triliun, ya. Jadi seperti restoran tadi, ini ada dana sekian banyak yang masuk. Ini pasti bukan satu orang kan? Ini pasti bukan 10 orang, pasti bukan 1000 orang gitu, ya. Nah, kalau Anda mau pilih yang 10 besar, ya berhentinya di Shalindra ini, gitu ya. Nah, kalau Anda bilang Shalindra itu apa sih, Pak? Ya sudah, kalau nggak pernah dengar, abaikan saja. Cara paling gampang gitu, teman-teman. Jadi jangan Shalindra Anda googling, cari repot-repot gitu ya. Nggak pernah didengar, lupain. Kalau Mandiri pernah dengar dong, ya kan? Manulife pernah dengar kan, gitu loh. Kalau yang Batavia, Bahana nggak pernah dengar, ya sudahlah, ya lupain. Nah, dari 10 nama teratas ini kan beberapa kita pernah dengar. Nah, pilih yang kita pernah dengar dan menduduki jawara top 10 ini. Saya pikir caranya seperti itu, yang relatif kita bisa terhindar dari dari penipuan atau investasi yang di luar yang bikin kita mabok, lupa diri gitu ya. Saya pikir begitu, Bu Rika. Oke, Pak. Kalau mengenai pertanyaan mengenai reksadana pasar modal itu aman atau enggak, mungkin bisa dijelaskan mengenai kesesuaian profil resiko gitu, Pak? Oke, reksadana, teman-teman, reksadana kalau kita pilih membeli dari dari list yang tadi saya tunjukin itu, kita membeli reksadana itu sudah pastilah mereka relatif aman. Ya, saya tidak bisa memberi jaminan 100% aman, walaupun saya juga beli di salah satu dari mereka, tapi saya nggak bisa bilang bahwa itu pasti aman. Karena apa? Kita tahu dia tidak aman itu kan nanti ya. Tapi perjalanan sejarah mereka dari waktu awal sampai hari ini, kredibilitas mereka cukup bagus. Nah, jangan pernah beli produk investasi dari orang yang menawarkan kepada kita perseorangan gitu loh. Jadi misalnya gini, dia tawarin reksadana itu, kita bisa cek teman-teman di yang IPOT tadi itu, kita bisa cek ada nggak produk itu. Kalau yang bentuknya bukan reksadana, kalau kita nggak paham, lebih baik nggak usah. Nah, kalau ada orang yang bilang ini reksadananya ini reksadana kok, kita tinggal cek saja, tinggal googling. Benar nggak ini reksadana? Kalau reksadana ini adalah benar reksadana, kita cek dana kelolaannya seberapa. Beda sekali orang mengelola reksadana 10 miliar dengan 1 triliun. Skillnya beda jauh. Saya cenderung memilih orang yang mengelola dana besar. Kenapa? Karena skillnya akan jauh lebih hebat mereka daripada yang kelola 10 miliar. Kalau 10 miliar itu relatif gampang, teman-teman. Dibandingkan yang 1 triliun. 1 triliun itu bisa pecah kepala, teman-teman, kalau nggak biasa. Ya, teman saya dikasih dana 250 miliar aja nggak berani terima. Karena apa? Karena nggak biasa. Nah, jadi teman-teman,
Begitu Anda ditawari produk reksadana, Anda googling aja. Sekarang googling gampang sekali kita untuk lihat apakah dia produk reksadana. Nah, lalu pertama adalah Anda cek di googling itu, Anda lihat apakah dia produk yang sah. Yang kedua, kelolaan. Jangan dana yang kecil, karena dana yang kecil itu berbahaya sekali, volatility-nya bisa tinggi sekali. Lebih baik dana yang besar. Kalau saya pilih yang dana minimal, dana kelolaan di produk ya, di produk, bukan di manajer investasi. Jadi ada AUM manajer investasi, ada AUM produk. Nah, kalau ada orang tawarkan produk A kepada kita cek produk A ini dana yang dikelola berapa di produk ini. Kalau produknya kekecilan, saya sarankan lebih baik nggak usah ambil. Karena apa? Karena volatility-nya nanti biasanya akan lebih tinggi. Kenapa bisa tinggi? Kalau orang kelola dana misalnya 50 miliar, lalu ternyata di dalam itu ada satu investor besar, taruh dana 40 miliar gitu. Kalau 40 miliar dia tarik sekaligus, NAB-nya bisa langsung hancur loh. Walaupun pasar nggak hancur. Tapi NAB dia bisa hancur. Karena apa? Penjualannya masif sekaligus. Itu pasti hancur. Jadi ambil dana kelolaan yang besar. Nah, yang ketiga, baru Anda ceklah manajer investasinya siapa gitu loh. Manajer investasi yang Anda tidak kenal ya sudah nggak usah diambil. Nah, selalu jangan pernah percaya dengan orang yang bilang ada garansi return. Reksadana apapun itu, apakah itu reksadana, kecuali kalau dia bilang ini reksadana terproteksi. Ya kalau reksadana terproteksi memang sifatnya itu dalam tanda petik bisa rada-rada kayak jaminan sih. Tapi kalau di luar itu reksadana pasar uang pun tidak ada garansi return. Ya, pasar uang itu produknya isinya itu deposito, pasar uang antar bank, obligasi, itu nggak boleh ada garansi return. Terproteksi pun tidak boleh ada garansi return. Hanya istilahnya saja yang terproteksi, artinya diprotek untuk kembali kepada harga awal. Ya kita waktu beli dikasih diskon nah gitu. Nah kalau pasarnya obligasinya default, ya proteksinya hilang gitu loh. Ya jadi tidak ada produk investasi termasuk reksadana yang ada garansi. Jadi saya pikir 3 itu mungkin bisa jadi pegangan yang sederhana. Itu Bu. Oke Pak. Kalau misalnya tadi sudah menentukan mana reksadana yang mau dipilih, Pak, ini ada pertanyaan mengenai bagaimana sih caranya, Pak, untuk berinvestasi ini? Gimana? Cara berinvestasinya mungkin, Pak. Cara praktikalnya kalau pengen beli reksadana gitu mungkin ya, Pak? Oh, atau gitu pengen ya. beli saham gitu lah. Ya, saya share screen lagi ya, biar langsung kelihatan. Teman-teman kalau belum punya account, misalnya Anda di iPod ya, bisa open account di sini. Ya, langsung Anda isi aja datanya. Setelah diisi, lalu ya Anda mesti tunggulah prosesnya, kadang-kadang beberapa hari gitu ya. Nah, setelah Anda isi datanya, ini bukan rekomendasi ya teman-teman ya, Anda mau beli tempat lain silakan, ini hanya contoh ya. Lalu setelah itu, Anda setor dananya. Dananya di-store kemana? Setornya ke RDN, rekening dana nasabah. Jadi waktu kita buka account di sini, di sekuritas manapun, itu selalu dibikinkan khusus rekening yang ada di bank atas nama kita sendiri. Gitu ya, itu yang namanya rekening dana nasabah atau rekening dana investor, ya RDN atau RDI lah gitu. Uang Anda store ke situ. Lalu Anda pilih produknya. Reksadananya apa? Ya, Anda mau bandingkan dulu. Ya, Anda pernah dengar nih reksadana apa? Schroeder gitu. Oh, Schroeder apa? Schroeder ini ada yang saham dana istimewa. Wah. Lalu pernah dengar juga yang Manulife misalnya. Manulife saham andalan. Dan ada 2 ini aja dibandingkan gitu. Kita lihat ternyata kinerjanya dalam 3 tahun terakhir, kurang lebih sama. Nah kalau gitu mau pilih yang mana? Ya silakan Anda pilih mana yang menurut Anda lebih akrab di kuping Anda. Kalau Anda lebih akrab di Manulife silakan, mau di Schroeder juga silakan. Toh hasilnya beda-beda nggak jauh, gitu ya. Nah
Lalu Anda tinggal lihat lihat ini, lalu tinggal Anda lihat di list. Tadi mau pilih Manulife ya, contoh saja ya, contoh. Atau Anda mau pilih Manulife dana saham nih, tinggal Anda klik buy. Ya, ini ada term and condition-nya, tidak minimal investasi awal dan seterusnya 100.000, tidak dikenakan biaya pembelian, tarik dana juga saldo minimal kepemilikan penyertaan tinggal 100 unit, tidak dikenakan biaya, minimal penjualan kembali 100.000, untuk RDM Permata, Bank Permata maksudnya, dikenakan biaya transfer dari custody. Jadi kalau Bank BCA itu nggak kena gitu ya. Setuju, diklik yes, lalu diklik add to basket. Gitu ya. Udah selesai. Tinggal Anda tunggu aja dana Anda ditarik oleh sekuritas ini untuk ditransferkan ke manajer investasi. Ya, gambarnya kurang lebih seperti itu, Bu Rika. Oke Pak, thank you Pak. Terus tadi saya ada beberapa peserta menanyakan mengenai minimum amount-nya nih Pak. Tadi Pak Agus ada menyebutkan 10.000, 75. Sebenarnya minimum berapa sih Pak untuk investasi? Kalau di yang IPO tadi 100.000 minimal. Tapi kalau di OVO itu OVO ini ya, OVO OVO handphone ini ya, fintech itu dia sediakan 10.000. Cuman produknya sangat terbatas. Itu hanya perusahaan afiliasi. Ya, ada lagi di tempat lain juga sediakan 10.000, ada yang 50.000. Bareksa itu kalau nggak salah bisa 50.000. Tapi kalau di e-port mereka mintanya minimal 100.000. Gitu. Oke Pak. Pertanyaan dari Pak Win atau Pak Win ini, semoga saya nggak salah sebut nama. Kalau asuransi itu termasuk investasi nggak Pak? Bukan. Asuransi itu proteksi. Kalau Anda berinvestasi di dalam polis asuransi itu keliru. Pertama, kenapa? Karena biayanya biasanya sangat besar. Yang kedua, Anda menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, agen-agen asuransi sering mengajak kita untuk invest di dalam polis kita. Karena apa? Mohon maaf ya teman-teman yang jadi agen ya. Karena komisinya lumayan di situ, gitu ya. Jadi nggak bisa gratis. Ya kalau Anda beli di sekuritas kan saya tunjukin tadi itu kan saya tunjukin ya nggak ada biaya pembelian, nggak ada biaya penjualan kan. Nah lalu dalam polis asuransi kalau Anda beli di situ pilihan Anda sangat terbatas. Ya hanya produk yang mereka rekomendasi saja. Kalau Anda beli di luar pilihannya itu ratusan. Gitu. Jadi gunakanlah produk sesuai dengan tujuannya. Asuransi untuk proteksi ya sudah beli untuk proteksi. Anda mau investlah di produk investasi. Gitu. Oke Pak. Ada pertanyaan dari Pak Fernando mengenai aplikasi investasi saham yang oke Pak. Beliau memakai aplikasi Ajaib. Apa? Ajaib. Wah saya baru dengar ini. Oh Ajaib. Saya belum pernah dengar, tapi kalau Bapak gini, investasi di pasar modal, semua tempat yang kita invest itu kita bukan invest di dia loh. Dia hanya agen, dia ini hanya broker. Ya, mungkin Ajaib ini juga salah satu fintech sebagai broker gitu loh. Nah, begitu kita beli, saham kita disimpan di mana sih kalau kita beli saham? Saham kita disimpan di KSEI. Ya Custody Central Efek Indonesia. Nah kalau kita udah beli saham, misalnya Bapak beli Pak Fernando belinya di Ajaib, Anda cek aja di KSEI itu ada nggak data Anda di sana. Kalau nggak ada, jangan-jangan uang Anda ada di dalam di Ajaib itu. Ya cek aja di KSEI. Jangan hanya percayakan. Pokoknya saya beli sini udah pasti aman. Cek di webnya KSEI. Anda login aja di situ, Anda dapetin nomor SID Anda, single identity number Anda, terus Anda masukin, biasanya Anda akan diminta alamat email, lalu Anda bikin password, Anda masuk tinggal cek, Anda beli saham A, B, C, D, ada nggak di KSEI? Kalau nggak ada, berarti Ajaib ini tidak bisa dipakai, karena datanya nggak match dengan apa yang Anda tahu.
Tapi kalau match ada kemungkinan ini legal gitu ya. Tolong dicek dulu Pak. Pak, mungkin ini pertanyaan lanjutan dari Pak Fernando mengenai KSEI itu apa Pak? Mungkin lebih bisa dijelaskan Pak. KSEI itu singkatan dari Clearing Sentra Efek Indonesia. KSEDI Sentra Efek Indonesia itu lembaga yang dibentuk khusus untuk nasabah-nasabah retail menyimpan sahamnya. Ya, jadi tempat ini mengelola administrasi investasi kita di pasar modal. Entah saham, obligasi, reksadana, tempat ini yang mengadministrasikan. Ya, kalau Anda jadi fund manager, ya Anda bisa pilih sendiri bank di luar sebagai custody. Nah, custody ini tempat administrasi saja. Ya, jadi kalau dana Anda ada di RDN-nya berapa, dia catat juga di sana. Saham Anda nilainya berapa, masing-masing sahamnya apa saja juga dicatat di sana. Nah, kalau Anda punya rekening sekuritasnya ada beberapa, sekuritas A, sekuritas B, C, D gitu, karena nomor Anda sebagai investor SID-nya sama, maka di KSEI itu data Anda di semua sekuritas itu akan ditampung di sini. Jadi ini lembaga pengadministrasian investasi dari para investor untuk khusus investasi di pasar modal Indonesia. Gitu. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Oke Pak. Pertanyaan dari Pak Samuel Pak. Mungkin sebenarnya sudah dibahas sedikit sih tadi sih. Reksadana umumnya berbiaya tinggi di Indonesia. Umumnya berbiaya tinggi. Di Indonesia apakah reksadana yang berbiaya rendah sehingga tidak menggerus dana yang disimpan? Reksadana maksud Anda berbiaya tinggi itu management fee-nya atau entry dan exit fee-nya? Kalau entry dan exit fee-nya itu di sekuritas biasanya sudah nol. Ya, tapi kalau management fee sebetulnya di Indonesia menurut saya ya termasuk murah loh. Kalau Anda transaksi jangankan kita transaksi saham di Indonesia aja murah kan, biaya beli jual itu hanya 0, sekian %. Coba Anda transaksi di Amerika deh, akan lebih sakit bayarnya. Memang sih lewat IB Interactive Broker murah, tapi coba Anda beli transaksinya pakai option, itu harganya juga nggak kira-kira. Apalagi Anda transaksi CFD di Singapura, berapapun yang Anda beli, biayanya langsung diketok $25. Jadi di Indonesia itu biayanya murah, termasuk pajak lagi itu. Ya Anda sudah bersih pajak. Kalau menurut saya di Indonesia nggak terlalu mahal. Ya reksadana di Indonesia biaya yang tinggi, menurut saya sih relatif lah. Daripada kita transaksi sendiri yang kita nggak ngerti, kita cuma bayar maksimal cuma 3% paling kan. Ada yang 2,5% setahun gitu. Jadi kalau dibilang mahal, rasanya sih nggak terlalu ya. 2,5, bahkan sekarang mereka perang harga, cuma 2% setahun Pak, Bu. Ya jadi kalau menurut saya sih dibilang mahal-mahal sekali juga enggak. Apalagi pasar dengan saya transaksi saham sendiri juga, tapi saya juga beli reksadana saham kok. Ya, saya rela aja, toh hasilnya juga nggak jelek. Sejak saya beli sampai sekarang mungkin udah belasan %, lumayan lah ya dibandingkan dengan kita taruh di deposito gitu loh ya. Jangan dibandingkan dengan Anda transaksi saham sendiri ya mungkin kalah itu ya, tapi daripada kalau dibanding sama deposito ya ini mungkin udah 2 kali lipat gitu loh. Gitu pendapat saya sih Bu. Oke Pak. Pertanyaan dari Pak Timothy Pak, apakah reksadana sama dengan index fund? Index fund itu salah satu dari isinya reksadana. Reksadana itu bisa macam-macam Mbak. Bisa terbuka luar biasa. Bebas sahamnya dia bukan cuma saham, obligasinya juga bebas gitu. Lalu kalau indeks fund itu ya kita bikin reksadana, lalu isi dari portofolionya itu kita ngikut indeksnya Serika Hati, indeksnya indeks 30, indeksnya LQ45 atau apa gitu. Jadi indeks fund itu bisa dijadikan reksadana, tapi reksadana nggak hanya indeks fund Pak, bisa variasinya bisa jauh lebih luas gitu. Oke Pak, pertanyaan dari Bu Kristiana Pak, ini sekaligus beliau minta nomor HP-nya Pak Agustar kalau diperbolehkan katanya Pak. Cuma ini saya agak nggak mengerti pertanyaannya Pak, berkaitan dengan COVID dan mungkin dengan investasi gitu, aman atau tidak, atau mungkin dampak COVID terhadap investasi pasar modal gitu kali ya Pak.
Oke, saya sayangnya nggak datanya saya nggak keluarin di sini. Tapi gini, saya kasih gambaran saja. Bursa efek kita hancur jatuh terdalam itu tanggal 24 Maret tahun ini. Ya, jatuh paling dalam indeks kita menyentuh 3911, 3.911 sekian. Ya, 3911, sekian gitu. Itu titik paling rendah di situ. Nah, kemudian dia rebound sampai hari ini mencapai mungkin 5.800 atau berapa gitu. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Pertama, pasar, kalau Anda pelajari harga atau indeks saham atau pasar saham, ada belief bahwa pasar itu mendiskon segala sesuatu. Jadi harga atau indeks harga saham itu sudah memperhitungkan segala macam resiko, termasuk COVID, termasuk kejatuhan harga komoditi, segala macam. Ya, jadi kalau sekarang harganya naik, ini adalah keadaan yang tersulit untuk pasar modal Indonesia. 2008 pasar bisa antisipasi 9 bulan sebelum pemulihan ekonomi tahun 2008. 2009 itu krisis 2008 itu bisa berjalan duluan 9 bulan sebelumnya. Anda tahu tahun ini berapa lama? Cuma bisa mengantisipasi 1,5 bulan sebelumnya. Karena kondisi ini begitu tidak pastinya, sulit sekali diantisipasi. Toh tetap saja market bisa berjalan 1,5 bulan lebih cepat daripada data apapun yang keluar. Nah, jadi kalau dibilang aman atau enggak, tidak ada investasi yang aman, betul-betul aman. Tetapi kalau melihat data, semuanya datanya membaik. Ya, saya tidak bilang pulih, tapi datanya membaik. Ya, Bapak Ibu, data yang paling gampang Bapak Ibu bisa lihat aja di Astra. Penjualan mobil tiap bulan. Ya, itu data paling mudah untuk melihat kondisi ekonomi nasional kita. Penjualan mobil turun, ekonomi nasional turun, penjualan mobil naik, ekonomi Indonesia itu mengalami perbaikan. Nah, Anda lihat aja di Astra Internasional webnya, ya Anda tinggal lihat di situ. Keadaan terburuk itu penjualan mobil bulan Mei, ya bulan Oktober penjualannya dibandingkan sama September naik sedikit, tapi tidak turun. Ya, jadi menurut saya keadaan ini sudah jauh lebih baik, Bu, dibandingkan sama Februari, Maret, April, Mei. Tapi ya kita mesti lihat ke nantinya ya, karena apa? Karena kondisi masyarakat kita yang disiplinnya juga kurang bagus. Berita tentang penambahan COVID itu tiap hari, kalau kita bisa lihat di handphone kita, di googling, Anda lihat aja coronavirus statistik gitu, itu muncul tuh tiap hari data kita nambahnya berapa, itu muncul. Nah, grafiknya sekarang sedang uptrend. Sayang sekali, karena 1 bulan yang lalu itu downtrend sebetulnya. Dan saya sudah senang sekali, karena apa? Secara grafik itu kemungkinan naiknya itu sudah kecil. Tapi ya kerumunannya ditambah ya jadi memburuk keadaannya. Jadi kalau Anda tanya apakah safe, 100% safe memang nggak mungkin dalam keadaan apapun. Tapi kalau keadaannya membaik, menurut saya iya. Itu, Bu. Oke, Pak. Thank you, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Bu Kesia ya, Pak. Kalau mau berinvestasi beli saham nih, Pak. Mau investasinya enaknya belajar dulu atau beli saham apa saja nanti pasti menghasilkan gitu, Pak? Investasi terbaik itu investasi di ilmu. Ya, belajar dulu. Sekarang belajar tuh gampang banget. Ya, saya tahun 97 masuk ke saham itu, nggak punya tempat belajar. Sekarang Anda tinggal buka handphone, ketik aja di googling, Anda Google aja, cari aja, Anda mau belajar apa? Mau belajar cara mencari atau cara membaca grafik gitu. Itu muncul banyak sekali caranya. Ya. Nah, setelah Anda belajar, coba dengan uang kecil. Uang kecil itu berapa sih? Uang kecil itu adalah uang yang kalaupun habis kita nggak stres. Jangan karena takut kehilangan kesempatan bisa gain, lalu yang tadinya masuknya 5 juta, begitu sahamnya naik cepat-cepat ditambah gitu loh. Jangan, karena apa? Saya ngomong gini karena pengalaman ketemu mungkin ribuan trader.
Dan hampir semuanya begitu pemula itu, ya. Begitu untung, uang yang tadinya 5 juta cepat-cepat ditambah dari 10 jadi 15 supaya apa? Mumpung naik gitu loh. Begitu ditambah uang paling gede turun. Dan keuntungan kemarin habis semua. Ya, jadi pertama belajar saja dulu, yang kedua dari yang kita pelajari itu masukin uang kecil dulu, transaksi dulu, coba caranya benar nggak? Ilmu pengetahuan tanpa skill itu nggak ada gunanya. Skill itu datangnya dari mana? Latihan. Latihan itu yang membuat kita membaik. Ilmu pengetahuan saja nggak ada gunanya. Orang baru lulus dari kedokteran juga kita nggak berani kan suruh dia operasi. Kan kita maunya dokter yang sudah punya pengalaman operasi. Walaupun dia IPK-nya 4, kan kita tetap aja nggak berani. Karena apa? Nggak punya skill. Ya, trader, investor juga gitu. Skill-nya harus dilatih. Nah, setelah kita latih, kita pertajam dari waktu ke waktu. Ya, jadi begitu. Kalau yang saya lakukan sih. Oke, Pak. Pak Rojali boleh minta nomor HP nggak? Nomor HP-nya berapa, Pak Rojali? Boleh nggak minta? Ya, catat aja, Bu, ya. 0838 0838 777 ya 111. Catat aja semua, di WA aja Bu ya, jangan nggak usah di telepon, nanti saya jawab di WA aja atau di Telegram deh. ya 0838 0838 777 111. Saya lanjut dulu ya, Pak. Ini dari Pak Sudiarto bertanya bedanya sekuritas dengan bank itu apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Kenapa? Bedanya sekuritas dengan bank. Oh, beda sekali. Bank itu tempat itu bahasa kerennya itu adalah lembaga intermediary, lembaga tengah antara pemilik dana dan yang butuh dana untuk modal kerja. Ya, tempat nabung lah istilahnya. Kalau sekuritas itu broker, kayak broker properti itu loh, orang tengah. Jadi kita mau beli jual itu dia sebagai lembaga di tengah yang memfasilitasi kita untuk jual beli. Dia hanya terima komisi, dia nggak terima uang kita. Gitu bedanya gitu. Oke, Pak. Dari Pak Christian Eko nih, Pak, di Media TV sering ditawarkan indeks pakai robot. Apakah itu investasi yang baik? Enggak. Gini, aduh ini ceritanya jadi panjang. Intinya gini dah. Investment itu kitanya harus pintar, teman-teman. Kitanya harus ngerti. Kalau kita pemahamannya dikit, lebih baik belinya di reksadana. Ya, di Indonesia tidak ada reksadana forex. Di Hong Kong ada. Ya, tapi reksadana forex pun karena forex sifatnya volatility yang tinggi, ya resikonya lebih tinggi. Nah, kalau kita ngerti transaksi saham, kita transaksi saham. Kalau kita ngerti jual beli forex, baru kita masuk forex, gitu ya. Jadi mana yang kita ngerti, jangan cuman karena orang nawarin robot terus untung nggak untung, terus kita geber gitu loh, teman-teman. Saya diiming-imingin dengan robot trading yang satu hari bisa dapat 10% itu, untungnya nggak tergoda sih. Karena apa? Saya nggak cari kaya kok. Saya nggak cari kaya. Saya lakukan apa yang saya bisa. Nah, tergantung teman-teman targetnya apa. Kalau cuma pengen, yang penting gue dapat duit, ya apapun kita akan kerjakan. Tapi kalau Anda bekerja, Anda invest, Anda lakukan trading dengan baik, ya pasti Anda mau belajar dulu. Jadi beda sekali, view-nya beda sekali. Tergantung Anda mau dilakukan dengan cara apa. Kalau saya, karena firman Tuhan bilang jangan ingin kaya, ya saya targetnya bukan pengen kaya. Saya invest biasa. Kalau hasilnya bagus banget, itu juga nggak membuat saya mabok gitu loh. Tetap aja gaya hidupnya sama yang kemarin-kemarin. Ya, jadi saya menurut saya seperti itu. Oke, Pak, mungkin karena mohon maaf Bapak Ibu waktunya sudah habis, saya ambil satu pertanyaan terakhir kali ya, Pak. Bila dana terbatas, strategi yang bisa dipakai untuk saham, apakah tetap long term atau fast trading untuk diputarkan lebih dahulu? Mungkin nyambung juga dengan pertanyaan dari Bu Fanya mengenai kalau jangka waktu investasi 3 tahun itu termasuk investasi atau trading saham, gitu Pak? Gini, kalau kita yang dari tadi saya cerita itu adalah kita investnya nyicil, ya. Kalau kita memang mau jadi trader itu ada dua macam. Ada trader yang nggak ngerti, pokoknya untung jual, rugi simpen.
Ya, makanya ada buku judulnya investor itu adalah trader nyangkut. Gitu loh. Trader yang rugi terus akhirnya jadi investor gitu loh. Nah, lama-lama dia jadi kolektor saham. Ya, kalau kita memang bisa trading, Anda trading, nggak apa-apa sih. Ya, toh trading itu kan artinya berdagang kan, Anda dagang saham gitu loh. Masalahnya, apakah Bapak Ibu memang ngerti trading? Ya, kalau Anda ngerti mulai dengan 1 juta juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ngerti, lebih baik lakukan yang pasif saja, nyicil saja. Nah, jadi kalau ditanya apakah lebih baik tetap long term atau fast trading saja, kembali kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda menguasai teknik, menguasai skill? Saya tidak bilang pengetahuan ya, skill. Pengetahuan itu harus jadi skill. Kalau Anda punya skill, Anda lakukan saja. Tapi kalau nggak punya skill, ya nggak usah. Karena apa? Resikonya mungkin akan lebih tinggi buat yang tidak punya skill. Ya, kalau baca buku kan gampang ya, tapi masalahnya terlatih apa enggak, jam terbangnya ada atau enggak gitu. Ya, gitu Bu Rika. Ya Pak, ini sebenarnya pertanyaannya kayak sebenarnya dari peserta masih sangat banyak sih Pak. Ada pertanyaan yang teknikal juga mungkin karena sudah di-share nomor WA, bisa konsultasi langsung ke Pak Agustar gitu ya Pak. Materi yang disampaikan malam hari ini menolong jemaat saya supaya jadi pintar, wawasannya terbuka, dan saya bersyukur Pak Agustar bisa mau memberikan akan ilmunya, berbagi ilmu kepada kita. Kita akan akhiri ibadah kita, ibadah Zoom ya, dari Proing, dan kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk wawasan kami boleh terbuka lebih luas lagi, Tuhan. Terima kasih Engkau memakai hamba-Mu Pak Agustar untuk menyampaikan banyak hal, untuk membekali kami supaya kami menjadi lebih mengerti lagi. Tuhan, Engkau berkati Pak Agustar dengan semua pekerjaan yang dia lakukan, dan juga untuk keluarganya. Tuhan, berkat-Mu mengalir kepada hamba-Mu ini. Pakai lebih lagi Pak Agustar untuk menolong banyak anak-anak Tuhan supaya lebih luas lagi wawasan yang mereka punyai. Terima kasih Tuhan, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu turun atas Pak Agustar sekeluarga. Kemanapun mereka pergi, berada Tuhan, biar Engkau yang menjagai dan melindunginya. Dan berkat Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan keluarga Pak Agustar. Terima kasih Tuhan. Juga kami bersyukur untuk kami semua yang mendengarkan akan acara yang diadakan oleh Proing ini. Tuhan, kami berdoa untuk para teman-teman yang mereka sudah bekerja keras untuk Proing ini. Tuhan, berkat-Mu dialirkan. Engkau tidak pernah berhutang. Apa yang mereka lakukan untuk menolong jemaat supaya jemaat bisa melek investasi, itu Tuhan yang akan memberikan upah buat mereka. Tuhan, Engkau berkati akan para teman-teman kami di Proing yang selama ini bekerja keras membantu kami semua. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang malam hari ini juga ikut mendengarkannya. Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka. Tolong mereka, beri hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh dikembangkan lagi kapasitasnya, menjadi lebih besar lagi, lebih luas lagi, karena hikmat yang datang dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini, sisa malam hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kami bisa merasakan terus akan kasih Allah mengalir, kami boleh terus merasakan hikmat Tuhan mengalir dalam hidup kami, dan kami terus Tuhan makin dekat dengan Engkau. Tuhan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.